Aku sudah menyusun rencana ini matang-matang. Aku akan memberikan pelajaran pada Maya. Enak saja dia bisa hidup bahagia, sedangkan aku di sini susah payah untuk melupakan dia. Kamu harus menanggung akibatnya, Maya. Disinilah aku bisa mendapatkan barang yang akan aku gunakan untuk memberikan pelajaran pada Maya. Siap-siap kamu, Maya. Ini air galaknya mas, harganya per botolnya 100.000. Orang ini benar-benar mencurigakan. Dan sampai aku ikutan terkena masalah kalau orang ini bikin masalah. Ini uangnya mas, makasih ya. Aku kok curiga ya sama orang itu. Jangan sampai deh orang itu berbuat kejahatan. Bisa-bisa toko aku kena masalah juga nih. Sigit, aku ingin kita berpisah dengan baik. Aku butuh waktu untuk mengejar impian karirku. Aku harap kamu bisa ngerti ya. 3 tahun, Maya, 3 tahun aku berikan segalanya untuk kamu. Dan ini balasanmu. Kamu lebih pilih karir daripada aku. Aku nggak pernah milih, Git. Tapi aku juga punya hak untuk mengejar masa depanku. Tapi tidak dengan mengorbankan hubungan kita, kan Maya? Kamu masih bisa mengejar karir kamu tanpa harus memutuskan hubungan kita seperti ini. Sigit, aku harap kamu bisa mengerti sama keputusan aku ini. Aku nggak bisa fokus ke dua hal seperti ini. Aku pengen fokus sama karirku. Jawab dengan jujur, Maya. Sebenarnya ada laki-laki lain kan? Kamu beralasan ingin fokus karir, padahal sebenarnya ada orang ketiga kan? Aku gak nyangka kamu bisa berpikir seperti ini, Sigit. Sama sekali nggak ada laki-laki lain. Terus kenapa kamu harus putusin aku? Kamu masih bisa fokus ke karir tanpa harus putusin aku, Maya. Kamu nggak ngerti, Sigit. Berapa kali aku harus bilang sama kamu, aku cuma pengen fokus sama kerjaan aku. Kenapa kamu gak ngerti sama sekali sih? Halah, semua omongan kamu itu bohong, Maya. Kenapa kamu melakukan ini? 3 tahun hubungan kita, seenaknya kamu melupakan itu. Tidak ada kebohongan apapun, Sigit. Aku memang ingin fokus pada keadaan aku. Aku harap kau bisa mengerti itu ya. Gak ada yang lebih mudah ngelupain kenangan kita selama 3 tahun, Sigit. Keputusan ini juga sulit buat aku. Tapi aku harus melakukan ini demi karir aku, Sigit. Aku mohon kamu mengerti ya. Tolong hargai keputusan aku. Kalau begitu aku harap karir itu lebih baik daripada hubungan kita. Tapi ingat, Maya, jangan pernah kamu menyesalinya. Maafkan aku, Sigit. Aku gak bermaksud untuk menyakiti kamu. Tapi ini sudah keputusan aku. Aku berhak untuk memilih jalan yang aku mau. Semoga kamu bisa mendapatkan seseorang yang lebih layak daripada aku. Seseorang yang lebih mencintai kamu lebih besar daripada cinta aku. Jaga diri kamu baik-baik ya, Sigit. Maya, kamu pikir kamu bisa bahagia tanpa aku? Aku akan pastikan kamu tahu rasanya kehilangan. Aku gak akan biarin kamu bahagia, Maya. Aku yakin ada laki lain yang merebut kamu dari aku. Gue tahu hubungan lo sama Maya emang udah lama, tapi Git, lo harus bisa bangkit, biarin Maya bahagia. Gue harus biarin Maya bahagia dan gue menderita di sini gitu. Gue nggak akan biarin itu, Dik. Gue nggak mau di sana Maya bahagia, sedangkan di sini gue susah payah lupain dia. Tenang bro, lo nggak harus susah payah buat lupain dia kok. Jalanin aja semuanya, biarkan semuanya mengalir apa adanya. Lo nggak akan ngerti, Dika. Lo nggak akan paham gimana posisi gue sekarang. Gue sama Maya udah 3 tahun, bahkan gue punya rencana buat ngelamar dia. Tapi apa yang gue dapat sekarang? Dengan seenaknya dia putusin gue. Alasan yang dia kasih ke gue itu nggak masuk akal. Gue bisa support karirnya dia tanpa harus mengorbankan hubungan kita. Ngelepasin dia itu juga salah satu bentuk lo nge-support dia sih, Git. Gue tahu ini emang sulit buat lo, tapi lo juga harus tahu Maya sudah mengambil keputusan ini. Maya itu mengambil keputusan secara sepihak. Gue nggak bisa menerima ini, Dika. Susah juga ya ngomong sama orang yang baru patah hati. Terus apa yang bakalan lo lakuin? Lo mau paksa Maya buat jadian lagi sama lo? Gue nggak tahu apa yang harus gue lakuin. Yang jelas gue nggak mau putus sama Maya. Walaupun Maya tetap keras kepala mau putus sama gue nggak bakalan bikin dia bahagia. Jangan gitulah bro, jangan sakitin Maya kayak gitu. Dia punya pilihannya sendiri. Lo nggak bisa ngerusak kebahagiaan dia kayak gitu. Ini bukan urusan lo. Lo jangan ikut campur dan menghalangi rencana gue. Apa yang bakalan dia lakuin? Jangan sampai deh dia ngelukain Maya. Gue nggak tega melihat Maya kayak gitu. Bagaimanapun Maya itu teman gue dari lama. Gue nggak bisa ngebiarin Sigit bertindak gegabah. Lihat dia begitu bahagia, seolah aku nggak pernah ada. Bisa-bisanya Maya bersikap seperti itu, sedangkan aku hancur di sini. Aku nggak akan tinggal diam. Kamu nggak boleh bahagia tanpa aku, Maya. Kamu harus merasakan rasa sakit yang aku rasakan saat ini. Pagi Maya, cerah banget nih senyumnya. Perasaan beberapa hari yang lalu ada yang baru putus deh. Atau jangan-jangan senyumnya palsu nih. Jangan ngomong kayak gitu. Aku hanya mencoba untuk baik-baik aja. Sulit untuk lepas dari orang yang udah 3 tahun sama-sama. Oh, kasihan banget sih yang habis putus. Jangan sedih-sedih dong. Ini kan udah keputusan kamu. Iya, kamu bener. Ini emang udah keputusan aku. Meskipun rasanya sakit banget harus ngelepas Sigit, tapi ini semua jadi jalan yang aku pilih. Terus Sigit nerima keputusan kamu? Awalnya dia nolak mentah-mentah. Dia bilang gak mau putus dari aku. Tapi aku coba buat ngasih dia pengertian. Mudah-mudahan aja dia ngerti sama keputusan aku di sini. Mudah-mudahan aja ya. Kamu jangan sedih-sedih lagi. Aku yakin cepat atau lambat Sigit juga akan memahaminya. Semoga aja deh. Aku mau dia lebih bahagia setelah sama aku. Meskipun emang sulit, tapi aku yakin dia pasti bisa.
Tapi apa kamu yakin cepat atau lambat Sigit bakalan menerima keputusan ini? Sebenarnya aku nggak yakin sih. Dari yang terakhir kali kita ketemu, dia marah banget sama aku. Tapi mau gimana lagi? Aku cuma bisa berdoa semoga dia bisa berbahagia. Kita berdoa aja ya, semoga Sigit bisa berlapang dada dari keputusan kamu ini. Ya udah, nggak usah sedih-sedih lagi. Ini udah waktunya kita kerja. Ayo. Iya, ayo. Kamu gak akan pernah bisa bahagia, Maya. Aku tidak akan membiarkan itu sampai terjadi. Lihatlah permainan yang akan aku lakukan. Aku tahu ini sulit untuk aku dan juga Sigit, tapi keputusan aku sudah bulat. Aku harap secara perlahan Sigit bisa mengerti. Aku sayang banget sama dia, tapi ini sudah jadi keputusan aku. Udah dong galau-galaunya, katanya ini keputusan kamu. Tapi kok galau terus sih? Kalau galau kayak gini, mending balikan aja deh sana. Nggak ada yang galau kok, cuma sedang mencoba untuk baik-baik aja. Bilang aja kangen, apa susahnya sih? Mungkin iya, tapi gimana lagi, aku sama Sigit kan udah nggak ada hubungan apapun. Aku kangen juga percuma kan. Winda, kamu nggak apa-apa kan? Tiba-tiba diem kayak gitu sih. Oh enggak, aku cuma lagi kepikiran satu hal. Tadi pagi setelah kamu keluar dari taksi, aku melihat Sigit terus mantau kamu. Kayaknya selama kalian putus dia sering ngikutin kamu deh. Sigit, dia nggak pernah benar-benar move on. Aku hanya berharap dia berhenti. Kamu harus hati-hati, Mai. Aku ngerasa Sigit itu mulai terobsesi sama kamu. Obsesi itu bisa jadi bahaya. Aku tahu, tapi aku nggak mau membesarkan masalah. Aku hanya mau hidup tenang. Ini mungkin memang sulit buat kamu, tapi kamu jangan berhenti buat berdoa ya. Berdoa semoga Sigit nggak keluar batas. Aku juga berharap seperti itu. Semoga dia cepat move on dari aku, dan aku harap dia nggak berbuat hal yang membahayakan. Aku sudah menyusun rencana ini matang-matang. Aku akan memberikan pelajaran pada Maya. Enak saja dia bisa hidup bahagia, sedangkan aku di sini susah payah untuk melupakan dia. Kamu harus menanggung akibatnya, Maya. Disinilah aku bisa mendapatkan barang yang akan aku gunakan untuk memberikan pelajaran pada Maya. Siap-siap kamu, Maya. Ngapain Sigit ke toko bahan kimia? Jangan-jangan dia beneran lagi waktu dia mau bilang kasih pelajaran ke Maya. Aku harus terus mengawasi Sigit, jangan sampai dia berbuat di luar batas. Bisa bahaya ini. Mas, buat apa beli ini? Hati-hati, ini bahan berbahaya. Kena tangan sedikit saja, bisa langsung melepuh dan terbakar. Saya tahu ini memang berbahaya, Mas, buat urusan kerja kok. Hati-hati ya Mas, jangan pergunakan ini dengan sembarangan. Saya tahu, Mas, kalau bukan karena buat kerja saya juga nggak bakal beli air ini. Kamu tidak perlu memberitahu saya seperti itu. Sudah, jangan banyak tanya. Cepat berikan air galaknya. Dan berapa harganya? Ini air galaknya Mas, harganya per botolnya 100.000. Orang ini benar-benar mencurigakan. Dan sampai aku ikutan terkena masalah kalau orang ini bikin masalah. Ini uangnya, Mas, makasih ya. Aku kok curiga ya sama orang itu. Jangan sampai deh orang itu berbuat kejahatan. Bisa-bisa toko aku kena masalah juga nih. Permisi Mas, maaf saya mau tanya. Tadi orang yang itu beli apa ya Mas? Tadi dia beli air galak Mas. Namanya kenapa ya? Sial, Sigit benar-benar nekat. Terima kasih ya Mas, kalau gitu saya permisi. Waduh, kayaknya orang yang pertama tadi itu mau melakukan sesuatu deh. Duh, kok aku jadi takut ya? Bodo amat lah, gak usah dipikirin. Semoga aja toko ini gak kena masalah juga. Kamu pikir bisa bebas dariku? Enggak, Mai. Kamu nggak akan tahu apa rasanya disakiti. Kamu tidak akan pernah lepas dari aku, Maya. Kamu akan mendapatkan akibatnya. Rasa sakit yang kamu kasih ke aku akan aku kembalikan ke kamu. Halo? Git, lo nggak akan ngelakuin hal yang aneh kan? Atau hal yang berbahaya sama Maya? Gue mohon jangan ngelakuin hal yang konyol kayak gitu, Git. Lo nggak usah ikut campur sama urusan gue. Lo nggak tahu gimana sakitnya hati gue pas Maya putusin gue. Gue cuma pengen ngasih dia sedikit pelajaran. Iya, gue tahu emang lo sakit hati sama Maya, tapi nggak dengan cara nyelakain dia juga, Git. Gue tahu lo pasti beli air galak buat rencanain hal yang berbahaya kan? Gue mohon jangan ngelakuin hal itu, Git. Bukan urusan lo. Gue harap lo nggak usah ikut campur sama urusan gue. Kalau lo sampai ikut campur, gue juga nggak akan segan-segan buat ngelakuin hal yang di luar batas sama lo. Sial, jadi selama ini Dika ngikutin gue juga. Gue gak akan biarin Dika ngegagalin rencana gue. Gue harus tetap kasih pelajaran sama Maya. Sebentar lagi hidup kamu akan menderita, Maya. Kamu gak akan pernah tersenyum lagi tanpa aku. Dalam hitungan jam, kehidupan Maya akan berubah. Hahaha. Ini saatnya. Hari ini kamu akan merasakan apa yang aku rasakan. Aku akan membuat hidup kamu menderita, Maya. Makasih ya udah mau jadi partner kerja aku di proyek ini. Aku bener-bener belajar banyak hal dari kamu. Ternyata anak cicilan kayak kamu jago juga ya kalau soal urusin proyek kayak begini. Makanya jangan suka melihat orang itu dari penampilannya, tapi lihat dong otaknya. Baru dipuji udah besar kepala ya Bapak Arya yang satu ini. Bisa-bisanya kamu tertawa bersama pria lain, sedangkan kamu tidak memikirkan rasa sakit aku, Maya. Aku harus benar-benar kasih kamu pelajaran.
Ah, panas. Tolong, tolong. Kenapa air galaknya malah terlempar ke aku? Ah, sial. Tolong, tolong. Sigit, apa yang kamu lakukan? Tunggu Maya, jangan mendekat. Aku rasa orang itu terkena air galak. Jangan sampai kamu juga terkena air itu. Badan kamu bisa melepuh. Ah, tolong, tolong. Tapi aku harus nolongin Sigit. Aku takut dia kenapa-napa. Itu air galak, Arya. Pasti rasanya sakit banget. Kita telepon ambulans saja. Biarkan dia ditangani oleh orang yang ahli. Kita tidak perlu mendekat Maya. Sigit, aku berharap kamu baik-baik aja. Dokter, gimana keadaan anak saya? Apa dia baik-baik saja, dokter? Keadaannya stabil, tapi kerusakan pada wajah dan tubuhnya permanen, Bu. Ya Tuhan, malang sekali nasib kamu, nak. Ini semua adalah akibat dari perbuatan kamu. Kamu harus menanggung semua ini. Ibu harap kamu bisa menyesali perbuatan kamu, nak. Dan jangan pernah kamu ulangi lagi. Jangan pernah dendam sama orang lain lagi, ya, nak. Yang sabar ya, Bu Hana. Saya tidak tahu permasalahan yang sedang kalian hadapi, tapi saya rasa apapun itu akan ada banyak pelajaran yang bisa diambil. Iya, dokter. Terima kasih sudah menangani anak saya. Iya, Bu, sama-sama. Itu semua sudah menjadi tugas saya. Kalau gitu saya permisi ya, Bu. Nak, dendam hanya akan membuat kamu hancur seperti ini. Jangan pernah kamu dendam lagi, ya, nak. Ibu tidak mau melihat kamu semakin hancur hanya karena dendam. Perbaiki semua perbuatan kamu dan bertobat sama Tuhan. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa kamu. Aku sama sekali gak percaya dengan apa yang dilakukan Sigit sama aku. Dia benar-benar di luar batas. Itu bukannya Maya. Maya, mari mampir ke sini dulu. Ada apa, Mbak Koko? Saya tadi dapat berita kalau kamu hampir aja disiram air galak sama Sigit, tapi ternyata malah Sigit yang kena. Apa itu benar, Maya? Iya, Mbak Koko, itu benar. Sigit memang melakukan itu. Kamu duduk dulu aja ya. Tenangkan dulu pikiran kamu. Ayo duduk dulu. Sebentar ya, saya ambilkan dulu kamu minum. Nih, diminum dulu biar kamu lebih tenang. Kamu tenang dulu ya. Kamu pasti shock banget sama apa yang terjadi. Iya, Mbak Koko, saya benar-benar masih gak percaya sama apa yang terjadi. Saya gak nyangka dia bisa keluar batas seperti itu. Kalau boleh tahu memangnya apa masalahnya? Bukannya Sigit itu pacar kamu ya? Kenapa dia tega melakukan itu? Sigit dulu memang pacar aku, tapi setelah itu kita putus. Sebenarnya aku yang mutusin dia. Semua itu aku lakukan karena aku pengen fokus sama karir. Mungkin Sigit gak terima sama keputusan aku. Akhirnya dia jadi balas dendam deh. Ya Tuhan, dia sampai segitunya. Apa ini semua salah aku ya, Mbak Koko? Mungkin kalau aku gak putusin Sigit, dia gak akan melakukan hal senekat ini. Hei, jangan ngomong kayak gitu. Ini semua bukan salah kamu. Kamu kan putus sama dia karena memang pengen ngejar karir. Dan menurut saya itu bukan keputusan yang salah. Mungkin memang Sigit yang terlalu obsesi sama kamu. Makanya dia sampai melakukan hal senekat itu. Tapi saya jadi merasa bersalah sama Sigit, Mbak. Sekarang saja saya nggak tahu keadaannya dia kayak gimana. Kamu bisa menjenguk dia kalau kamu sudah siap. Tapi jangan pernah menyalahkan diri kamu sendiri ya. Ini bukan salah kamu, Maya. Ini memang keputusan Sigit. Seharusnya kamu bersyukur karena bukan kamu yang terkena air galak itu. Iya ya, Mbak, harusnya aku bersyukur karena bukan aku yang kena air galak itu. Tapi tetap aja, Mbak, aku khawatir sama dia. Khawatir itu wajar kok. Mungkin karena kamu masih punya perasaan sama dia. Jangan terlalu dipikirkan sama omongan saya. Kalau kamu masih punya perasaan sama dia itu wajar kok. Lagi pula kan kalian putusnya baik-baik. Tapi saya harap kamu bisa memperbaiki hubungan kamu. Gak harus jadian lagi, tapi seenggaknya ikatan silaturahmi tetap terjaga agar tidak ada lagi kejadian seperti ini. Terima kasih banyak ya, Mbak. Sekarang saya jadi jauh lebih tenang. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Iya, sama-sama. Kamu yakin gak mau memperkarakan ini ke polisi? Dia hampir melukai kamu, Maya. Enggak, Win. Dia sudah mendapat hukumannya sendiri. Aku hanya mau melupakan ini semua. Tapi kalau dia nekat lagi gimana? Kamu lupa kalau Sigit itu obsesi banget sama kamu. Winda, aku yakin dia pasti sudah menyesal. Aku juga yakin dia nggak akan melakukan hal konyol lagi. Kamu percaya deh sama aku. Oke, aku percaya sama kamu. Tapi kalau sampai dia ngelakuin hal nekat lagi, aku nggak bakal segan-segan laporin dia ke polisi. Iya, makasih ya udah khawatir sama aku. Tapi aku yakin kok kalau dia nggak akan melakukan kesalahan lagi. Aku jadi penasaran gimana keadaan dia. Apa dia baik-baik aja ya? Apa lukanya parah? Aku dapat info dari Dika. Katanya lukanya cukup parah. Wajah dan tubuhnya luka permanen. Sekarang dia juga nggak bisa jalan. Ya Tuhan, kasihan sekali.
Setelah apa yang udah Sigit lakuin sama kamu masih bilang kasihan sama dia. Seharusnya kamu itu bersyukur dia sudah mendapatkan azab yang setimpal. Mungkin benar, aku harap dia bisa segera tobat. Mai, kamu masih sayang sama Sigit? Bohong kalau aku udah gak sayang sama dia. Jujur aja aku masih sayang sama dia. Tapi mau gimana lagi, semenjak aku memutuskan untuk lebih memilih karir, aku udah putuskan bahwa aku gak akan kembali sama dia. Mungkin sayang ini aku simpan aja sendiri. Semoga ini pilihan yang terbaik ya buat kamu. Dan untuk Sigit, aku harap dia bisa menyadari semua kesalahannya. Kenapa aku begitu bodoh? Maya, maafkan aku Maya. Aku udah salah selama ini. Aku terlalu terobsesi sama kamu. Dika, tolong temani dulu Sigit ya. Saya harus jemput ayahnya di bandara. Semenjak tahu Sigit kecelakaan, ayahnya langsung minta pulang. Iya Bu Hana, Ibu tenang aja. Saya pasti akan menjaga Sigit. Terima kasih banyak ya. Kalau gitu saya pergi dulu. Ibu pergi dulu ya. Kalau ada apa-apa, kamu bisa minta tolong ke Dika. Lo udah nyesel apa yang lo alami selama ini? Iya, gue juga minta maaf. Seharusnya gue dengerin lu dari awal. Kalau aja gue nggak nurutin obsesi gue, mungkin sekarang gue nggak akan kayak gini. Udah nggak perlu nyalahin diri lo sendiri kayak gitu. Semuanya udah terjadi. Jadikan ini semua sebagai pelajaran. Iya, gue tahu. Dika, gue boleh minta tolong nggak sama lo? Apa? Tolong anterin gue ke Maya. Gue mau minta maaf sama dia. Oke, gue pasti anterin lu kok. Udah, tungguin aja dulu di sini ya. Mungkin bentar lagi Maya datang. Thanks ya Dik, gue harus minta maaf sama Maya. Good luck ya. Gue pergi dulu. Gak jauh kok dari sini. Gue tetap mantau lo dari kejauhan ya. Kalau buat apa-apa tinggal panggil gue aja. Itu siapa? Serem sekali wajahnya, kayak monster. Iya, katanya dia kena karma gara-gara dia dendam sama orang-orang. Makanya kamu gak boleh dendam sama orang lain. Jadinya kayak gitu kan? Aku gak mau kayak gitu. Ih, celem banget dia. Kalian gak boleh ngomong kayak gitu. Itu gak baik. Kasian tahu kakak itu. Dia pasti sakit hati dengar omongan kalian. Dasar anak-anak. Hai Git, apa kabar? Ya, seperti yang kamu lihat. Apakah aku baik-baik saja atau enggak? Oh iya, aku minta Dika buat ketemu sama kamu. Aku mau minta maaf. Maaf atas semua kesalahan aku. Aku udah memaafkan kamu kok. Yang pasti jangan kamu ulangi lagi ya. Iya, aku janji. Sekarang aku paham Maya apa yang kamu inginkan. Aku mendukung penuh apapun keputusan kamu. Semoga suatu saat kamu bisa mendapatkan lelaki yang benar-benar menyayangi kamu ya. Maaf kalau selama berpacaran sama aku kamu kurang bahagia. Mulai sekarang lakukan apapun yang kamu mau. Aku gak akan mencari tahu tentang kamu lagi. Kita bisa hidup masing-masing. Semoga bahagia selalu ya. Amin, kamu juga. Semoga kamu mendapatkan semua yang kamu inginkan ya.